jadi ngambil rupa hamba. Oh, pada waktu itu dia sedang jadi hamba. Maksudnya cosplay ya, Dek ya. Bukan cosplay, masa Tuhan mau cosplay? Terus maksudnya apa? Dia pura-pura jadi Ya hamba. karena atau Tuhan emang jadi itu hamba kan beneran? roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika ada di dunia, dia juga ada di surga. Ngarang ceritanya itu. Oh, jadi Cuma Yesus bedanya- yang berwujud manusia itu, jadi Yesus yang berwujud manusia itu pada saat bersamaan Kenapa? wujud yang rohnya juga ada gitu di surga. Pada waktu Yesus berwujud manusia tuh, wujud rohnya itu ada di surga gitu. Wujud rohnya ada di surga. Iya, roh itu kan tidak terbatas ruang dan waktu. Oh, Misalnya nah nih, terus analogi ya. Air nih, ada sumber air. Ketika air ini ada di galon, ketika ada di ember, ketika dia ada ini, apakah air itu ada di mana-mana? Ada air di mana-mana. Iya betul Cuma juga bedanya ya dia Tasya menyatakan diri. Iya, dia menyatakan diri. Misalnya dia menyatakan diri, air ini ada di dalam botol, ada di dalam ember, ada di dalam ini kan. Nah, kalau roh dia menyatakan diri dalam tubuh manusia. Tapi dia bukan manusia, dia tetap Tuhan itu sendiri. Nggak nyambung. Oh, berarti Yesus bukan Kak, manusia coba ya, saya Dek? tanya dulu. Air di dalam galon tetap disebut apa? Air. Roh itu di jasmani seperti manusia. Apakah dia disebut Bapa? Bapa kan? Oh, bener juga Tasya ini ya. Wah, ilmiah banget Tasya ini ya. Analoginya keren banget loh, guys. Aku gampang ngerti loh. Iya. Ah iya ya, Itulah. Tasya ini keren banget. Aku support kamu di Tasya. Kamu ajarkan orang Kristen yang sesat-sesat, yang nyembah 3 Tuhan tapi ngakunya satu itu loh Tasya. Ya, tapi udah banyak bertobat, Kak. Tritunggal. Oh alhamdulillah, Tritunggal sudah banyak Iya, bertobat. termasuk Wah, keren ada banget. pendeta-pendeta juga pendeta Tritunggal juga ada yang udah bertobat juga. Wah keren banget Tasya, Uni senang sama kamu. Mudah-mudahan kamu Iya. nanti jadi pendeta yang hebat deh Tasya. Kayak Mika Aduh, Nasu. janganlah, saya paling benci dengan kata pendeta. Kampret. Hah? Kamu mau jadi apa? Saya Jadi santa? saya disebut penginjil aja lebih bagus. Hah, Penginjil. penginjil. Sama dong kayak Uni penginjil ya, penginjil sejati. Dalam Islam tidak ada penginjil. Justru di Kristen nggak ada penginjil, Dek. Di Kristen itu penginjil adanya itu hanya di PNG. dalam Kristen. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Enggak, Dek. Emang penginjil? Coba penginjilnya dari mana Yaudah, Uni sejarahnya? jelasin ya, Uni jelasin. Injil adalah kata mustaqribah yang ada di Al-Quran. Kata Injil itu satu-satunya kata Injil ditemukan hanya dalam Al-Quran. Tapi dalam Bible itu tidak ada kata Injil. Yang ada kata bahasa Yunani yaitu Evangelion. Jadi Tasya ini Peengelion, bukan penginjil. Uni penginjil, gitu? kamu Peengelion. Oh gitu. Apa itu artinya? Ya kabar baik kan? Oh, kabar baik ya. Penginjil. Tapi kan penginjil Kan bukannya Injil- dari kekristenan ya, Kak? Nggak tahu malu mah Tasya. Kali ini mau nih nggak bela Tasya. Tasya Ada kata yang Injil itu ngajak. nggak ada. Tasya tidak ada kata Injil dalam Bible. Tasya seperti Tasya percaya diri bahwa Tuhan Tasya adalah roh dan bukan manusia. Seperti itulah Tasya harusnya percaya diri juga tentang bahasa asli kitabnya Tasya, yaitu bahasa Yunani. Di situ tertulisnya adalah Evangelion, maka bukan penginjil, tapi Evangelion. Susah sih nyebutnya, tapi nggak apa-apa lah. Percaya diri aja lah sama bahasa Yunani. Uni mah percaya sama bahasa Al-Quran, makanya Uni bilang adalah Uni penginjil sejati, pemberita kabar Yesus, kabar Nabi Isa. Gitu. kabar Oh iya Yesus. Tasya, tunggu dulu Berarti, deh Tasya, bentar. Kak Uni Tasya bentar Tasya. udah dibaptis belum? Kalau kakak kan Dibaptis. mengikut Tuhan Dibaptis Yesus. itu kan tradisinya Harus orang Yahudi, Uni kan dibaptis. bukan orang. Dibaptis itu Harus tradisinya dibaptis. orang Yahudi. Mana ada baptis tradisi itu Yahudi? Lah, kamu nggak tahu Yahudi, baptizo itu bahasa Yunani. Tefilot itu Baptiso itu kan adalah artinya diselam. Iya, tapi itu tradisinya orang Yahudi. Emang ada orang di luar Yahudi yang dibaptis? Dalam Ada. sejarahnya orang Yahudi, siapa? Saya buktinya saya dibaptis. bukan kamu.
Kamu jelasin dong, ada seorang tentara Romawi yang konon katanya percaya kepada Tuhannya orang Yahudi. Lalu kemudian mereka dibaptis. Pertanyaan saya adalah, apakah tradisi baptis ini adalah tradisi orang di luar Yunani, di luar Yahudi atau di dalam Yahudi? Sama kayak sunat. Gini loh Dek ya, maaf ya, Uni tuh agamanya tuh independen. Agama Uni tuh nggak ngikut-ngikut tradisi agama lain. Agama Uni tuh agama yang muncul dari pemberitahuan Tuhan alam semesta kepada Nabi Muhammad secara independen. Nggak ngikut-ngikutin tradisi orang. Tasya jangan ngikutin tradisi Yahudi lah, mentang-mentang Yesus sendiri orang Saya Yahudi. tuh tidak mengikuti tradisi bapak-bapak gereja. Oh iya, satu lagi nih. Tasya, Uni mau ngasih tahu. Orang-orang Tritunggal itu bilang bahwa Yesus itu adalah firman yang menjelma jadi manusia. Kalau di Tasya, Yesus itu Allah yang jelma jadi manusia ya? Elohim yang menyatakan diri dalam Bukan Bapa. daging. Bapa itu sendiri. menjelma Elohim jadi- itu kan Bapa Oh. itu sendiri. Elohim itu kan Bapa itu sendiri. Jadi waktu Yesus mati di tiang salib, yang mati Bapa ya? Yang mati itu kan tubuhnya. Bapak itu kan Iya, roh, tubuh roh itu Bapa. tidak mungkin mati. Iya, roh itu kan kekal sifatnya. Jadi dia roh inilah gitu. pergi ke alam maut, dia berkuasa atas maut itu sendiri. Makanya dalam Wahyu 1 ayat 18 dia berkata di situ kan, Wahyu 1 ayat 17 dan 18, lihatlah aku telah mati namun aku hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi itulah Bapak itu gitu. sendiri. Iya. Oh berarti waktu yang mati di tiang salib itu tubuh manusia. Ya bukan tubuh manusia, tubuh Tuhan dong. Oh tubuh Tuhan. Belajar logika, sadar, waras sedikit. Iya, mana ada tubuh manusia? Iya, aduh. Yang mati tubuh Tuhan tapi bukan Tuhannya. Iya, Jadi kalau Tuhan Tasya dong meninggal, mati. Tubuhnya, berarti nanti kalau tubuhnya Tasya, mati. berarti nanti Tasya kalau meninggal yang mati adalah tubuhnya Tasya, bukan kemanusiaannya gitu ya. Pinter juga loh dia, lo beneran loh guys. Iya, memang aku nyangkut. pinter kok. Dia pinter banget loh, serius. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Enggak lah kak, aku mau belajar. Kakak ini pintar sekali. Ini apa menyindir nih kakak ini. Enggak, Tasya, kakak tidak menyindir tanya. Ih, kakak bilang pintar ternyata di dalam hatinya itu. Tasya tahu dari Roh Kudus kalau dalam hati itu sindiran ya. Tasya jangan Terlihat gitu. dari matanya. Terlihat dari matanya seperti mengejek begitu, mengejek-ngejek. Ngiri ya kalau teman-teman, aku jadi takut ngobrol sama anak Tuhan soalnya mereka tahu isi hati kita. Iya, Tuhan Yesus aja tahu isi hati manusia, apalagi anaknya. Wah, Bapak ketara saya anaknya tahu, sama bapak dia. saya aja tahu isi hati manusia, iya. apalagi anaknya. Saya kan Jadi- anaknya Tuhan Yesus Jadi kan. pengetahuan Yesus dengan pengetahuan anaknya sama ya, sama-sama tahu ya. Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Aku jadi Kenapa takut tau ngomong sama Kenapa Tasya. matanya? Kayak keserupan Aku takut begitu. ngomong. Jangan. Aku takut ngobrol sama anak Tuhan guys, soalnya isi hati aku ketahuan kalau aku lagi pengen makan pizza. Itu kan ditolak sama Israel, ditolak sama orang-orang Islam ya. Wah, ketahuan dong sama Tasya. Kalau aku lagi pengen ngincar beli tas Hermes, ketahuan sama Tasya dong. Aduh, anak Tuhan pasti tahu isi hati aku. Pasti kamu tahu dong cowok idaman aku gimana. Wah, anak Tuhan ngeri ya kalau ngomong sama mereka. Kita harus gimana caranya supaya kami ngobrol Aku sama tahu. anak-anak Tuhan biar nggak ketahuan deh. Aku tahu cowok idaman kakak. Gimana Yang coba? sanggup poligami 4. Oh, kok kamu tahu? Wah, demi Allah, ini keren banget Tasya. Kamu bener-bener kayaknya kamu bener-bener dimasuki Yesus deh. Ngeri. Aku memang cowok idaman aku adalah cowok yang sanggup poligami 4. Kalau Tasya Tapi pengennya ntar dulu kak, Bentar. kakak mau dipoligami kah? mau Kalau mau misalnya- banget. Ih, Mau banget. diganti-ganti dicelup-celup nggak mau lah. Ya, soalnya kan beda. Kalau Tasya Makanya kan beda. sukanya cowok yang leto, yang lemah, nggak mampu ya kan, miskin. Karena kalau orang miskin nggak mampu poligami. Orang leto, impoten nggak mampu poligami. Orang jelek juga nggak mungkin dipoligami. Siapa yang mau lagi sama dia? Mungkin itu kriteria Tasya. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully.
Kalau Uni sukanya cowok yang ganteng, pasti banyak yang suka dong. Gagah, perkasa, kaya, oh pasti banyak yang suka. Karena Uni nggak Oh pelit, gitu. ya kalau Tasya kan gini. Tasya kalau punya suami, pegang burung suami tiap hari aja, nggak mau ganti-ganti pegang. Waduh, Pokoknya waduh, waduh, kerjanya waduh, gitu. omongannya. Karena Tasya tuh orangnya kemaruk. Ini nonton Tasya yang tuh- banyak ini Iya, Kak, nggak masa apa-apa. ngomong kayak gitu? Iya, Astaga. Tasya itu perempuan kemaruk. Dia pokoknya burung suaminya dipegangin terus, nggak mau berbagi. Jadi beda sama Uni. Iya, kalau Uni mah nggak pelit. Uni mah kalau Uni punya suami yang bisa membahagiakan Jangan Uni. ngomong gitu. Iya, gantian dong Tasya. Jadi kalau Uni orangnya nggak pelit. Orang Uni kan nggak butuh kali burung gitu. Kalau Tasya kan pokoknya suaminya hampir sama dia aja 24 jam ditidurin sama lakinya kerjaannya. Makanya dia nggak mau berbagi. Kalau Uni karena otak Uni nggak kotor ya, Uni urusan nggak burung aja Uni pikirin. Maka Uni berbagi dengan wanita-wanita lain untuk dibahagiakan. Apalagi kalau dapat suami ganteng, kaya, perkasa, Uni akan berbagi karena otak Uni nggak kotor kayak Tasya. Pegang burung aja gitu 24 jam kerjaannya. Ih, takut Tapi ini sama tapi Tasya saya mah. mikir gini, saya jadi ingat teh saya. Kan teh saya kan suka celup kan, celup. Iya, iya. Teh celup itu sama seperti Tuhan yang turun naik dari surga turun ke bumi, surga kayak teh celup memang, ya kan? Kasihan, janganlah diketawain gitu. Terus kalau di poligami Islam itu kami itu bukan berarti kayak ketawa kayak teh celup, bawa Iya, analogi kayak sendiri teh sendiri ya. Jadi teman-teman ya, Tasya Enggak, ini kosa perempuan katanya yang kakak tidak ini tidak Iya, disensor. teh celup. Astaga. Teh celup itu kayak Tuhan yang turun naik gitu. Tasya dengar dulu ya. Kalau bawa analogi itu pertahankan sendiri analoginya. Terus ya Tasya, laki-laki Islam itu otaknya nggak kayak laki-laki orang Kristen tuh, yang mana mereka itu membayangkan untuk gilir perempuan satu-satu gitu. Poligami itu di Islam adalah solusi. Dimana ketika misalnya Tasya mandul misalkannya, di Islam itu kami nggak egois sebagai perempuan mandul tuh, kami tahu suami kami pengen punya anak, maka tidak berdosa poligami. Kalau di Tasya kan walaupun mandul, walaupun Tasya tidak bisa kasih keturunan, kan Tasya nggak mau suaminya kemana-mana karena pengen pegang burung suaminya terus 24 jam. Karena orang Kristen Astaga. perempuan rata-rata tuh pelit, mereka nggak mau berbagi. Jangankan lakinya, Astaga. dosanya aja mereka nggak mau bagi, ya kan Tasya? Gitu. Ampunilah dia. Tunggu dulu dek, Ku Uni ini sayang mensupport dia. Tasya. Apa? Dengar teman-teman ya, orang Kristen itu Iya. nggak mungkin mau poligami. Pertama mereka itu nggak akan sanggup. Karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan. Wajar yang laki-lakinya nggak mungkin sanggup poligami. Makanya mereka pakai jalan selingkuh. Makanya banyak Bukan. pendeta-pendeta yang selingkuh guys. Timbang susah payah, menang apa lagi? Bentar dulu Oh, deh. gitu ya. Yang kedua, Tapi, si Tasya- tapi kalau bentar dulu dilihat- deh, bentar. Nanti gantian 2 menit ya. Oke. 2 menit. Nah, 2 menit Uni dulu di sini buat ini ya. Iya, Nah, pakai ini aja nih timer yang ini aja timer nih, oke PK oke. Oh nih. iya, pakai timer PK Iya. nih ya. Iya. Keren banget ya, aku suka ya. Dengar teman-teman Islam, kita harus support Tasya yang mempromosikan Tuhan itu roh. Tasya ini animisme, penyembah roh teman-teman ya. Dulu waktu Kristen dan Islam belum ada di tanah air, sudah ada agama namanya agama animisme, penyembah roh. Nah Tasya ini termasuk di dalamnya karena Tuhannya adalah roh. Jadi dia termasuk animisme. Kita harus support dia mengembalikan peradaban ke zaman dahulu ya. Ini agama Nusantara sama nih, bakalan seneng nih sama Tasya. Kedua teman-teman, jangan kalian ajak Tasya poligami. Karena apa? Tasya itu tidak suka dengan laki-laki perkasa, laki-laki ganteng dan laki-laki kaya. Karena dia sukanya laki-laki jelek, karena nggak mungkin disukai banyak orang. Laki-laki importer, karena nggak sanggup. Laki-laki miskin, gimana mau menghidupi 2 istri, 1 istri aja nggak sanggup ya. Dan Tasya memang nggak mau berbagi suami karena Tasya pengen dipegang terus itu barang lakinya 24 jam ya kan, kemana-mana dia pegangin terus. Walaupun banyak faktanya perempuan Kristen diselingkuhin sama para laki-lakinya. Jadi mereka gitu guys, mereka yang halal nggak mau, tapi yang haram mereka nggak bisa tolak. Gimana coba, emang Tasya mampu gitu menghandle suaminya? Kalian tahu nggak Nafa Urbah? Nafa Urbah ketika suaminya selingkuh dibekali kondom guys. Itu Kristen, ajaran Kristen mah gitu. Suaminya selingkuh mah disupport karena poligami nggak boleh. Tahu cerita si Nafa Urbah, kesaksian bersama Zack waktu selingkuh, disupport sama kondom, disupport sama dia pakai kondom ya biar nggak bawa penyakit. Masya. Jadi iya, Kristen mah Emang keren. tahu? Orang Kristen Emang tahu? ada nih kesaksiannya nih, mau lihat videonya nih, ditunjukin Boleh, ya. boleh, boleh. Nih. Silakan.
Jadi Baru kenapa kali Urban ini, mungkin itu Tritunggal Kak, itu bukan Kristen sejati. Wah, jangannya itu mungkin Tritunggal itu ya. Iya mungkin saja itu bisa kayaknya Tritunggal itu, Tritunggal bukan itu. Kristen sejati. Itu Tritunggal itu Karena kan. Kristen sejati itu adalah mengenal kebenaran itu sendiri dan tidak mungkin macam-macam, nggak boleh Jadi kalau Tritunggal itu poligami yang halal nggak boleh, melakukan tapi selingkuh onani, disupport. onani aja tidak boleh atau masturbasi nggak boleh, apalagi Iya, betul. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, gak apa-apa. Yuk. Betul, itu betul. Onani di dalam Kristen itu bahkan dihabisi Tuhan langsung. Onan itu bahasa Bible, guys. Onani itu bahasa yang muncul betul. dari Bible. Jadi Dari kata-kata kata, onani itu dari orang Bible namanya ya. Onan. Dari nama Dari Onan. namanya Onan. Ini waktu uni Tasya. Ini waktu uni. Nah, jadi Oh iya, silakan. Tuhannya orang Kristen ini, teman-teman, pernah menghabisi nyawa laki-laki bernama Onan, anaknya Yehuda, gara-gara si Onan ini tidak mau menghamili istri kakaknya. Tuhannya orang Kristen ini lebih marah kalau spermanya dibuang ketimbang menghamili istri orang. Agak lain memang Tuhannya orang Kristen. Bukan begitu ceritanya. Emang gitu ceritanya. Emang gitu ceritanya ceritanya. itu adalah ketika Onan itu melakukan, dia membuang spermanya ke tanah, Bukan. itu Tuhan marah. Kamu jangan bohong. Bukan. salah Dia kamu bacanya marah karena salah. marah. Aku tahu loh Tidak ayatnya loh. salah. Di situ Tuhan marah. Saya lebih tahu gara-gara- lagi tentang itu. Ya udah nanti kita bahas. Nanti kita ini waktu ini diambil. Waktu ini diambil. Jadi Onan itu Iya, dihabisi di mana? Tuhan gara-gara dia tidak mau menghamili istri kakaknya yang bernama Er. Si istri kakak, makanya kemudian si Yehuda lah si dipapap sama si Tamar, akhirnya punya keturunan sampai nenek moyang si Tasya ini. Jadi nenek moyang Tasya ini adalah hasil hubungan gelap antara mertua dan menantu. Nenek moyang Yesus itu adalah tukang tidur menantu sama mertua. Itu ceritanya fakta. Yesus kan Di punya mana sisilah sampai ke ayatnya? Daud Di kan? mana ayatnya? Ayatnya di mana? Yesus kan punya sisilah sampai ke Daud. Gimana Ci ini? Yesus kan ada sisilah sampai ke Daud. Yehuda itu kan keturunan Yakub. Dia 12 suku. Nah, Yehuda ini supaya punya anak, dia tidur sama menantunya Tamar. Sikidi papap hoba-hoba ondes kayak au au au. Kuak, 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 kuak. Nah, abis itu lahirlah keturunan. Nah, dari keturunan itulah lahir Tuhannya Tasya. Jadi nenek moyang Tuhannya Tasya itu kerjaannya bersundul. Nah, jadi anak hasil hubungan gelap mertua dan menantu. Nah, terus karena sebelumnya ketika Tuhan melihat si Onan nggak mau menghamili si Tamar, Tuhan habisi nyawa Onan gara-gara nggak kasih keturunan sama Yehuda. Gara-gara tembak luar dihabisi Tuhan, tapi tembak dalam sama istri orang nggak dihabisi Tuhan. Contoh Daud, waktu Daud tembak dalam menghamili Betseba bini orang, Daud nggak dihabisi Tuhan. Tapi karena kan dia nenek anaknya moyang Tuhan metong, Tasya. anaknya metong. Makanya keji banget Tuhannya Tasya yang menikmati Siapa vagina yang orang. kejam? Nggak ada. Ya kejam lah. Yang berzina siapa? Daud. Kenapa yang menerima hukumannya anaknya? Jahat itu Tuhannya Tasya. Ngeri. Itu Tasya adalah ini masih tentang waktu uni. kutuk. Ini Oke, waktu silakan. uni Tasya. Jadi Iya, Tuhannya iya. orang Kristen teman-teman. Ketika nenek moyangnya berzina itu dibiarin. Contoh Daud tidak dihabisi nyawanya. Anaknya yang dihabisi nyawanya. Kejam ya teman-teman. Tapi bagi mereka tuh nggak kejam. Karena dia nenek moyang Tuhan. Sama kayak Yehuda yang berzina sama menantunya. Punya keturunan sampai ke Yesus. Jadi Yesus itu nenek moyangnya pezina, pesundal, pedo. Ngeri loh nenek moyangnya Tuhannya orang Kristen. Tapi nggak apa-apa, mereka tuh nggak masalah dengan nenek moyang Tuhannya, karena kan nenek moyang Tuhan. Kan mereka disertai Tuhan. Kalau Uza yang cuman kesenggol tabut Tuhan dihabisi langsung. Onan yang tembak luar dihabisi langsung. Emang sih kalau di Islam tuh kejam ya, keji ya. Tapi di Kristen tuh nggak kejam. Kan nenek moyang Tuhan. Ya kan Tasya? Gitu. Iya aja, nanti daripada saya digeruduk. Katanya Yesus berada di sisi kamu, tapi kamu takut digeruduk. Katanya pikul salib. Pengecut. Kok bisa gini sih? Malu dibantai segitu. Oh. Inilah bedanya kita sama Oke, Kristen. iya. Orang Nah, saya Kristen tidak- ngaku itu kan bukan asli. Gimana sih? Ketika Kalian Yesaya tuh- 43 ayat 11, Akulah satu-satunya juru selamat, relevan dengan Lukas 2 ayat 11 ketika dikatakan bahwa telah lahir bagimu juru selamat,
itu sama Kak, seperti itu. Tapi dia datang. Iya, itu kan aku nggak bahas itu sama Tasya tadi. Itu kan kalian, bahkan aku support Tasya loh mengatakan Yesus itu satu-satunya Bapa Tuhan. Kalian kan itu hak kalian. Yang aku tanya itu, si Tasya tadi bilang dia penyembah roh. Penyembah roh kan animisme. Kenapa Anda bilang dia bukan animisme? Anda Penyembah roh nggak? itu. Ya itu Anda Penyembah gagal roh paham itu kan tentang roh. Ya Yohanes udah, 3 ayat lo coba 23. nggak gini deh. Kalau seandainya aku salah, kalian gantilah KBBI. Kalian coba lihat apa animisme itu artinya. Animisme. Ya, Coba ya. silakan. Kalian tuh kalau jangan berdebat sama aku lah, debat sama KBBI aja lah. Animisme, coba definisi animisme. Bukan, Kalau kami ini cuma kan meluruskan kepercayaan itu atau aja. sistem keyakinan yang meyakini bahwa setiap benda atau baik yang hidup atau maupun mati memiliki roh atau jiwa. Ini benda Kak, bukan Nah, bukan daging Yesus itu Tuhan. benda nggak? Daging Yesus itu benda nggak? Tidak, bukan Oh, lah. daging Yesus itu bukan benda. Jadi apa daging Yesus itu? Bukan, benda itu artinya yang tidak hidup. Seperti Iya, batu. Batu tubuh itu kan Yesus. tidak itu. Iya, tubuh Yesus, daging dan darah itu kalau tidak ada roh Tuhan bisa hidup. Itu kan bukan benda itu. Loh, jadi daging materialnya. bukan benda. Daging bukan benda. Makhluk Bukan. Kak, itu Coba makhluk. cek dulu di KBBI lagi deh. Coba cek lagi di KBBI. Apakah daging termasuk benda atau termasuk apa? Silakan capek ya ngajarin KBBI mata siapa? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Tasya, animisme itu adalah orang yang percaya bahwa setiap tempat itu ada ruhnya. Kamu percaya nggak di dalam tubuh Yesus ada roh? Kenapa? Dia itu Kamu percaya? adanya Roh Kak Deborah Kudus, satu-satu. Kak. Aku mau bicara sama siapa nih? Sama Kak Deborah atau sama Tasya? Satu-satu dong. Ya, Biar sama enak. Deborah aja. Yaudah, Sama Deborah. Sekarang dulu. saya tanya Deborah nih. Tasya bilang tadi dia menyembah Tuhan yang roh. Kamu menyembah Tuhan yang manusia atau Tuhan yang roh, Deborah? Sama saya dengan Tasya Kak, tapi Nah. yang ganti Kakak punya pola pikirnya, rohnya jangan Anda samakan seperti Saya nggak, kita- bentar dulu. Saya nggak mempermasalahkan rohnya mirip mirip apa kek, bukan. Itu para Yang bukan penuma Kak. Deborah, kamu Roh tahu tidak? Kudus. Deborah, kamu tahu Bukan nggak? penuma. Penoma itu atau Holy Itu roh Ghost manusia. itu Roh Kudus. Duh, Beda. Tasya. Deborah, Penoma kalau roh mau manusia. jelasin, Deborah kalau ngomong kayak gini tuh kayak kita lagi berantem harga cabai di pasar, tuh nggak sih? Bukan diskusi sih. Kalau diskusi itu saya tanya kamu, enggak lah. Kalau gini mah kayak jualan cabai. Kamu aja lah ngomong sama Tasya, capek aku, ya. Aku sama Tasya aja boleh nggak, Deborah? Tasya enak, masih diajak ngomong, masih didiamin aku. Kamu belum apa-apa udah motong. Aku cuma ngasih tahu, penyembah roh itu istilahnya adalah animisme. Kalian mau nolak? Ya udah, kalian lapor KBBI supaya rubah itu. Tadi aku bilang sama Tasya, kamu nyembah roh, Tasya. Iya, nyembah roh. Ya udah, penyembah roh adalah animisme. Ya kalau kalian nggak tahu, kalau kalian mau merombak, kalian minta KBBI buat rubah lah. Kan bukan Tapi aku yang bilang, beda KBBI. pengertiannya Kak. Bedanya Kalau apa? itu, Bedanya kalau apa? animisme itu ada benda-benda yang hidup, misalnya kayak batu. Kita anggap batu itu adalah ada rohnya atau jiwanya begitu. Ya udah, tunjukkan Atau sama aku patung, bahwa misalnya ada daging dan darah patung. itu bukan benda. Iya, daging dan darah Yesus itu benda, bukan? Bukan, mana benda? Apa itu? Itu apa? Di sini dikatakan tadi daging itu bukan benda. Iya, tubuh daging itu apa? Daging itu termasuk apa? Daging itu bukan benda, tapi adalah bagian lunak Iya, dari termasuk tubuh. apa? Ya, material. Iya, bagian lunak. Iya, memang material bukan benda berarti. Ya, teman-teman denger ya, aku diajarin Tasya bahwa Kak. daging bukan benda ya. Yaudah deh, gini aja deh Tasya. Yaudah aku ikuti mau kamu lah, walaupun kamu melanggar aturan kode etik dalam dunia akademisi. Daging menurut Tasya bukan benda, teman-teman ya. Nah, sekarang aku tanya sama kamu. Tuhanmu roh atau manusia? Jujur. Tuhan saya itu roh sesuai dengan Alkitab. Nah, ya udah. Penyembah Ya roh udah. dalam kebenaran. Roh Tuhanmu berada di mana di dunia? Waktu dia di dunia, roh Tuhanmu berada di tempat mana? Ya dia di mana-mana ada. Nah, animisme, bahkan panteisme. Kamu belajari dulu lah istilah-istilah kayak gitu, Tasya. Animisme aja nggak Ya paham. terserah lah daripada Dia saya bilang digeruduk. daging. Iya, gini ya. Ya gini, Orang Kristen. Tasya, Nah, itu, udah boleh Kak. dia Tasya, saya ke Kak frog. Deborah ya. Dia Saya ke Kak frog Deborah in ngobrol. tempayan, jadi biarin aja seperti itu. Daripada Gini loh, kita Kak Deborah, digeruduk, kalau seandainya- daripada kita Kak, digeruduk. kalau Sebentar dulu, jelas, ada tamu kecerdas- Edward ini. Enggak, sedikit Halo, bentar. Kak Edward. Kak Deborah, bukan pintar namanya ketika menyerang personal, Kak. Itu nunjukin kualitas Anda. Anda yang kayak katak dalam tempurung. Nyerang pribadi ketika nggak mampu berargumen. Loh, Ngeri kali Iya, ya. siapa yang siang. merasa? Anda merasa aku nggak nyebutin Anda loh.
Kita bukan orang bodoh, Kak. Enggak, kita tuh bukan orang yang keterbelakangan mental ya, Kak. Anda ngobrol sama saya dan Anda bilang dia tuh menuju ke saya dan kamu pikir mungkin masih pengen terlihat baik depan orang, tapi padahal nyata sudah kelihatan bahwa ad hominem. Saya sama Tasya dari tadi nggak pernah ad hominem by the way ya. Tapi ternyata Anda yang punya roh Tuhan dalam dirinya malah ad hominem. Saya pikir makanya saya bilang sama Tasya tuh saya ngomong sama Tasya aja, karena banyak orang Kristen yang ingin terlihat manis depan orang ya. Cosplay depan orang tuh manis, tapi padahal sebenarnya tuh mereka tuh kelihatan ad hominemnya. Saya nggak pernah ad hominem Anda, kok saya juga nggak kenal Anda. Barusan Anda memframing saya. Oh, maksudnya pola Sekarang saya pikir ngomong sama Anda siapa coba? itu Ya, tuh, menjelaskan saya tanya. gini. Saya ngomong sama siapa? Tadi Saya ngomong aku sama siapa? menjelaskan. Sama Anda atau sama Tasya? Saya Wait, menjelaskan saya ngomong sama tentang siapa? roh. Wait a minute. Saya ngobrol sama siapa? Sebentar. Jangan ribut lah, nanti akun saya No, ruangkan. saya ngobrol sama siapa? Digegen pressing balik KO tuh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.